Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masail Senin 6 Dzulqa'dah 1443 Hijriah 6 Juni 2022 Masehi. Masalah definisi korban wajib. Kapankah korban itu dikatakan sebagai korban wajib? Ini hari ini kan mendekati hari raya korban. Makanya harus paham mengenai korban wajib dan korban sunnah. Nah, kalau korban wajib itu yang beda sekali dengan korban sunnah, supaya di antara perbedaannya nanti akan kita baca di sini. Masalah pembagiannya juga. Korban menjadi wajib disebabkan dua perkara. Pertama yaitu dinadarkan dengan kata-kata nadar. Misalnya saya nadar korban dengan kambing ini, ditenggukan kambing ini gitu, maka kambing itu harus dikorbankan, wajib dikorbankan. Atau dengan kata-kata yang semakna dengan nadar, ditentukan, misalnya ini adalah kambing kurban saya, itu seperti nadar, jadi wajib. Ini adalah kambing kurban saya, ini kambing kurban saya. Tetapi yang kedua ini, dalam masalah yang kedua ini, sebagian ulama mengatakan asal masih tidak niat nadar ya tidak jadi nadar. Dengan orang itu tengah jalan nuntun kambing, sebetulnya niatnya kambing sunnah. Terus, ini korbanmu ya ini? Ya yang ini. Yang mana korbanmu? Yang ini. Akhirnya enggak jadi. Asal tidak niat apa itu sebagai nadar ya tidak. Masalah makan daging korban wajib. Bolehkah orang yang berkorban wajib memakan sebagian dari dagingnya? Jadi dia korbannya korban nadar atau korban wajib, kemudian dia juga ikut makan dari daging itu. Nah, ini yang berbedanya. Pendapat yang kuat adalah tidak boleh, semuanya harus dibagi. Pendapat yang kuat ini tidak boleh. Kalau korban sunnah masih boleh. Umur hewan kurban. Berapakah umur hewan yang sah digunakan untuk kurban? Kalau kambing kibas atau domba berumur 1 tahun sempurna atau sudah poel, ini sudah boleh dibuat kurban. Poel itu tanggal giginya. Kalau kambing Jawa, kambing kacang itu berumur 2 tahun sempurna atau sudah poel. Yang poel betul ya artinya. Kadang-kadang itu ada tukang-tukang jual itu yang gigi kambing itu diwetiki biar rontok semua. Jadi nggak boleh. Kalau kamu tahu seperti itu, tak poelkan dulu terus kamu petik sendiri lah, ini nggak boleh. Sebenarnya itu kan sebetulnya belum dewasa hakikatnya kambing itu. Kalau belum umur 2 tahun atau belum poel itu. Di kambing pun ada baleknya juga ternyata. Kambing balek. Kalau sapi berumur 2 tahun sempurna. Sapi berumur 2 tahun sempurna. Kalau unta berumur 5 tahun sempurna. Sempurna itu sudah 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau 2 tahun sempurna itu 2 tahun masuk tahun ke-3. Sekarang masalah kalau korban dengan uang. Bagaimana hukum korban memakai uang, tidak berubah hewan? Yang ini tidak boleh, tidak mencukupi. Tidak boleh. Batasan hewan kurus, karena hewan itu kalau milih korban cari yang gemuk ya. Semakin banyak dagingnya semakin bagus. Sekarang kalau kurus, yang sampai tidak boleh dibuat korban, kurus seperti apa? Nah, bagaimana batasan kurusnya hewan sehingga tidak boleh digunakan untuk korban, tidak sah untuk korban.
Ya begini, sangat kurus sehingga menghilangkan minat pembeli yang menginginkan dagingnya. Jadi ini bukan hanya sekedar menyembelih hewan itu saja, mengorbankan nyawa hewan gitu. Enggak. Tapi maksudnya ini adalah untuk membagi-bagi kanan kirinya itu. Makanya yang dipurih itu, yang dicari itu dagingnya. Kalau kurus sampai hilang sumsumnya namanya. Nah, sehingga orang melihat saja itu sudah nggak pengen. Ini dipangkan apanya ini? Ini biasanya hanya dibuat rambak kalau begini ini. Kerupuk kulit aja lah, nggak ada dagingnya. Kalau seperti itu ya itu nggak boleh. Sekiranya orang nggak pengen, kalau pengen dagingnya itu, nggak pengen membelinya kalau itu dia pengen ngambil dagingnya. Kalau katakan, saya ada kok orang yang pengen beli itu. Ya pengen beli tapi bukan untuk dimakan dagingnya, tapi pengen digemukkan mungkin. Nah, kalau nanti sudah gemuk, ya dikorban juga boleh. Jadi semua ada orang beli hewan kurus sekarang ini. Hewan kurus tapi digemukkan, begitu nanti hari raya korban hewannya sudah gemuk, itu sudah boleh. Nah, itu sudah boleh, jangan salah paham. Tapi kalau beli hewan korban gemuk, begitu hari raya itu sudah kurus sampai nggak laku jual, namanya seperti jual lah, itu sudah nggak boleh. Orang sudah nggak mau karena saking nggak ada dagingnya. Jadi kebalikannya juga seperti itu. Maka di waktu mau dikorbankan itulah yang dinilai, bukan waktu belinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa sayyidina Muhammad. Alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina. Alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Rasul Masal Senin 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah, 13 Juni 2022 Masehi. Masalah tukar uang beda nominal, beda
nilai. Saat Lebaran tiba, banyak bermunculan jasa penukaran uang di sepanjang jalan raya. Namun dalam prakteknya nominal yang diberikan tidak sama dengan nominal yang diterima, seperti uang Rp100.000 ditukar dengan pecahan uang Rp90.000. Nah, ditukar uang pecahan gitu. Jual kok tukar, itu tukar. Bagaimana hukum tukar menukar uang sebagaimana deskripsi di atas? Jawab, hukumnya tidak sah dan termasuk riba. Adapun caranya, solusinya adalah dengan saling menghibahkan atau saling menghutangi, kemudian masing-masing membebaskan hutang temannya. Ini tak kasih 100.000. Oh iya, ini aku ya ngasih kamu 90.000. Nah, itu aja. Atau aku hutang 100.000, ya. Terus aku juga hutang 90.000 gantian. Hutangmu 100.000, bebas. Hutangmu 90.000 juga bebas. Nah, ini ada itu solusi, karena sudah berjalan. Jadi jangan tukar menukar, tapi saling memberikan gitu aja. Satunya memberikan uang apa istilahnya, gembel, satunya memberi uang pecahan, itu aja. Masalah larangan makan daging kurban nadar. Seorang yang berkurban nadar, maka ia tidak diperbolehkan makan dari hewan yang ia kurbankan. Pertanyaan, apakah larangan tersebut hanya berlaku bagi orang yang berkorban atau juga berlaku untuk keluarganya? Larangan ini, jawabnya, berlaku untuk orang yang berkorban dan keluarga yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Orang yang berkorban dan keluarga yang nafkahnya masih menjadi tanggungan dia. Tanggungan orang yang berkorban maksudnya. Korban sapi. Ketika menjelang hari raya Idul Adha, ada 7 orang yang mereka patungan untuk membeli seekor sapi guna korban atas nama mereka. Mereka membeli seekor sapi dengan harga 21 juta, namun yang menjadi permasalahan adalah salah satu dari ke-7 orang tersebut, misalnya Hamzah gitu, hanya memiliki uang sebesar 1 juta rupiah, padahal sesuai dengan kesepakatan dari awal masing-masing dikenakan 3 juta rupiah, uang harganya 21 juta. Akhirnya teman-teman yang lain membayar lebih dari 3 juta rupiah demi untuk mendapatkan satu sapi yang harganya 21 juta. Pertanyaannya begini, apakah sah korban Hamzah yang hanya membayar 1 juta? Jadi belum cukup 1/7 sapi sebetulnya itu. Sedangkan seharusnya ia membayar 3 juta rupiah. Sebagaimana yang lain, tidak sah. Kecuali yang punya hak lebih memberikan haknya kepada yang kurang bayarannya sebelum hewan disembelih. Namanya masih kurang 2 juta, dari 2 juta itu, kekurangan 2 juta itu kemudian patungan lagi dari 6 orang urunan untuk diberikan kepada yang 1 orang, contohnya seperti itu, yang punyanya duit hanya 1 juta. Kalau begitu ya sudah bisa 7 orang semua punya semua. Tapi kalau semuanya mereka enggak, pokoknya salah dewe. Nah itu ya dia hanya dapat, dia tidak sang satu tidak sah korbannya. Daging, hanya daging itu kan korban. Mengirim uang untuk dibelikan hewan kurban. Zaid tinggal di Jakarta. Ia mengirim sejumlah uang kepada Ahmad yang tinggal di pondok pesantren Jawa Timur agar dibelikan seekor kambing untuk kurban ketika Idul Adha nanti. Sehingga Zaid mewakilkan kepada Ahmad pembelian hewan kurban dan penyembelihannya. Apakah praktek demikian diperbolehkan? Ini diperbolehkan dan sah. Tapi ini masalah ini dari permasalahan di atas
Di samping Zaid harus mewakilkan pembelian hewan kurban dan penyembelihan kepada Ahmad, ia juga harus mewakilkan atau memasrahkan tahfidz ya. Niatnya kurban kepada Ahmad. Nanti niatkan juga kurbannya diserahkan kepada Ahmad yang nyembelih tadi atau orang yang disuruh beli dan nyembelih tadi sekalian. Biar sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asbih sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Masail Senin 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah 20 Juni 2022 Masehi. Masalah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Bolehkah berkorban atas nama orang yang telah meninggal? Jawab ditafsir, jika mayit berwasiat maka boleh pernah berwasiat untuk korban untuk dia atau sah. Akan tetapi jika mayit tidak berwasiat maka tidak boleh atau tidak sah. Tapi ada pendapat lain, tapi pendapat lemah yang mengesahkan atau membolehkan walaupun mayit tidak berwasiat. Masalah hewan yang dilubangi telinganya untuk tanda. Bagaimana hukum berkorban dengan hewan yang dilubangi telinganya sebagai tanda, padahal ketika melubangi ada bagian daging yang hilang. Ini yang di permasalahannya ini, sebagian daging ada yang hilang. Pendapat yang kuat tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan. Nanti yang pendapat yang kuat itu enggak boleh karena itu menghilangkan sebagian daging korban. Kalau tidak menghilangkan sebagian daging ya masih diperbolehkan. Masalahnya itu menghilangkan sebagian dagingnya korban. Majalah kas masjid untuk maslahat. Bagaimana hukum menggunakan uang kas masjid untuk maslahah korban? Seperti untuk membeli pisau, plastik, untuk bagi-bagi nanti, dan minuman dan khidmat untuk panitia korban dan lain-lain, ini tidak boleh. Jawabnya yang seperti ini tidak boleh. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya, orang yang korban itu supaya memberi uang maslahah untuk pengurusan hewan kurbannya atau hewan kurban semuanya. Atau mungkin dari pihak panitia atau penduduk setempat itu bertabarruk atau udah aku saja urusan pisau aku, urusan semuanya keperluan aku sendiri. Itu boleh aja itu. Tapi jangan ngambil uang masjid. Bisa diambil dari orang yang mau korban itu atau terserah dari siapa yang pengen tabarruk
membelikan alat-alat kurban. Kalau pisau sih mungkin bisa pinjam sana, pinjam sini atau punya sendiri-sendiri. Tapi permasalahannya kalau plastik, tas plastik itu kalau pinjam habis dikasihkan diambil lagi kok ya nggak bisa ya seperti itu. Kan mestinya harus dibeli kan seperti itu. Tapi kalaupun beli itu pun juga tidak mahal. Itu juga tidak mahal, nggak masalah. Kalau ada yang mau tabarruk bagus. Korban anak yang belum balik. Bagaimana hukum korban anak yang belum balik atau korban orang tua yang diatasnamakan anak yang belum balik? Jawab ditafsir. Apabila harta yang mau dikorbankan tadi digunakan, apa harta yang digunakan untuk korban adalah harta milik si anak, misalnya uang tabungan dia, maka tidak boleh dan tidak sah. Karena anak ini belum memenuhi syarat untuk boleh bertabarruk. Karena korban itu bagian dari tabarruk. Memberi orang, anak kecil itu belum boleh seperti itu. Apabila harta yang dipakai adalah harta milik orang tua dan yang niat korban adalah orang tua juga atas nama anaknya, maka itu boleh dan sah. Ini yang benar caranya begitu. Jadi seperti anak-anak MI begitu, mana itu ada orang tuanya yang pengen mengkorbankan anak, yang pengen berkorban atas nama anaknya, maka uangnya harus uang orang tuanya dan yang niat juga orang tuanya untuk si anak begitu. Jadi bukan uangnya juga uang anaknya, yang niat juga anaknya juga. Nah, itu juga tidak boleh semuanya. Kalaupun uang itu uangnya orang tua, ya tapi yang niat kok anaknya, itu juga nggak boleh, wong dia belum punya salahiyat untuk niat itu, belum boleh tabarruk. Apabila harta yang dipakai adalah harta orang tua, kambingnya orang tua, tapi yang niat korban adalah anak kecil itu sendiri, maka juga tidak sah. Jadi hartanya, jadi intinya itu ada dua, harta harus milik orang tuanya, terus yang niat juga orang tuanya untuk si anak, niat korban untuk si anak, atas nama si anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad, alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbil sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Fathul Masail Senin 4 Dzulhijjah 1403 Hijriah. Memasak semua daging kurban, yaitu dimasak sendiri, dimakan sendiri. Jadi habis kurban dimasak semua sendiri, dimakan sendiri. Bagaimana hukum memasak semua daging korban sunnah ya, tanpa ada sedikit pun yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah? Jawab, ada yang membolehkan.
Tapi menurut pendapat yang kuat harus ada yang disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Dan yang diberikan bukan berupa kulit, limpa, hati, lemak, atau jeruan hewan. Hati dagingnya. Diberikan itu dagingnya. Setelah diberikan sekedarnya itu dianggap satu pemberian, yang lain kamu makan-makan sendiri nggak apa-apa. Memasak, ya ini pun juga kalau kamu makan sendiri tanpa ngasih orang lain, saking belitmu namanya seperti itu, ya masih ada yang membolehkan juga, karena sudah menunaikan kewajiban iraqatud dam itu tadi, mengalirkan darah. Karena ini ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan apakah korban itu cukup dengan mengalirkan darah, atau korban itu harus mengalirkan darah dan juga harus memberikan dagingnya kepada fakir miskin. Ada khilaf yang mengatakan cukup dengan mengalirkan darah, berarti dimakan sendiri nggak apa-apa dan mengalirkan darah. Kalau yang mengatakan mengalirkan darah dan juga harus memberikan kepada fakir miskin, ya ini mesti harus diberikan sebagian dari daging korban itu kepada fakir miskin. Dan ini yang lebih kuat, yang nomor. Memasak sebagian daging korban sebelum dibagi. Bolehkah mengambil sebagian daging korban sebelum pembagian guna dimasak untuk khidmat panitia korban? Boleh, tapi dengan syarat hewan tersebut adalah korban sunnah. Karena korban wajib itu harus diberikan kepada semuanya, kepada fakir miskin. Kedua, ada sebagian dari daging korban yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Ini sudah diambil juga. Tiga, mesti ada izin dari orang yang punya binatang korban tadi, yang berkorban. Untuk korban wajib harus diberikan semua kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Sudah ini korban wajib ya, korban nadar yang kemarin sudah diberikan. Kalau korbannya itu korban nadar, maka harus diberikan kepada semuanya kepada fakir miskin. Sekarang korban dengan hewan jantan. Yang kurang. Benar. Ya. Korban dengan hewan jantan lebih utama daripada betina. Manakah yang lebih utama antara korban dengan hewan jantan atau dengan hewan betina? Jawabnya adalah hewan jantan lebih utama daripada hewan betina. Ya, itu saja ini karena mau korban. Ini sudah siap-siap mau korban belum ini? Ya. Terus kemudian yang MI itu kemarin kan sudah dibahas ya mengenai niat-niatnya itu. Anak-anak ya di sini pun kelihatannya pondok juga begitu ya. Yang urunan-urunan itu loh. Nah, urunan itu harus tidak bisa dibuat korban. Urunan kambing, satu kambing 5 orang namanya, gimana itu dapat kakinya, dapat kepalanya. Ya, kalau begitu ya diniatkan diberikan kepada satu orang dan orang itulah yang niat korban. Kemudian disembelih, dimakan bareng-bareng juga boleh begitu. Kalau dengan cara seperti itu juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma afil ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
رب قد خفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم. Bismillahirrahmanirrahim. Putusal Fasul Masail Senin 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah 11 Juli 2022 Masehi. Masalah hewan kurban hilang, apakah panitia wajib mengganti? Fadil adalah ketua panitia atau panitia kurban Idul Adha. Dia sangat bingung karena salah satu dari kambing kurbannya lari dan hilang entah kemana, tidak diketemukan sampai sekarang. Pertanyaan, apakah panitia wajib bertanggung jawab atas hilangnya hewan tersebut? Yang kedua, bagaimana jadinya jika setelah diganti dan setelah habisnya hari tasyrik ternyata ada orang yang menemukan kambing tersebut dan menyerahkan kepada panitia? Ini jawabannya. Kalau kurban adalah kurban sunnah, maka ditafsir. Jika hilang karena kecerobohan panitia, maka ia wajib ganti. Kalau bukan karena kecerobohan, maka tidak wajib ganti. Yang kedua, kalau kurban adalah kurban nazar muayyan, misalnya saya nazar kurban dengan kambing ini ya, maka diperinci. Kalau hilang bukan karena kecerobohan panitia, maka ia tidak wajib ganti. Tapi nanti kalau ketemu, meskipun setelah habisnya waktu kurban dari tasyrik habis, maka hewan tersebut wajib disembelih dan dagingnya diberikan fakir miskin. Kalau karena kecerobohan, maka ia wajib mencarinya. Kalau tidak ketemu, maka ia wajib mengganti dengan hewan yang baru lalu disembelih. Dan kalau hewan yang hilang tersebut ketemu, maka harus disembelih juga. Jadi kalau hewan yang hilang itu ketemu, maka harus sembelih juga. Padahal tadi sudah diganti, maksudnya ketemu setelah hari tasyrik gitu, maka disembelih juga. Karena kalau kecerobohan panitia, maka dia mengganti hewan sebagai hewan kurban. Kalau nazar fi zimmah, misalnya saya nazar kurban kambing gitu saja, tidak ditentukan ini enggak, kambing ini enggak, maka kalau tidak ada unsur kecerobohan, maka tidak wajib ganti. Kalau ceroboh, maka ganti. Tapi nanti kalau ketemu kambingnya, ya, setelah lewat hari tasyrik, tidak wajib disembelih. Nah, kalau sudah muayyan tentukan korbannya ini, itu. Jadi makanya wajib disembelih. Walaupun sudah ketemunya itu sudah lewat hari tasyrik. Dua. Hewan korban terjangkit penyakit mulut dan kuku, PMK. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tengah menjadi pembicaraan. Penyakit ini ditandai dengan melepuhnya lidah, gusi, dan mulut terlihat seperti sariawan, serta luka yang ada pada kuku yang membuatnya sampai kuku hewan terlepas. Adapun dampak dari penyakit ini adalah penurunan pada nafsu makan yang menyebabkan hewan kurus, keluarnya air liur yang berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan, bolehkah hewan yang terjangkit PMK dijadikan sebagai hewan kurban? Jawab, tidak boleh dan tidak sah dikarenakan beberapa alasan. Satu, penyakit mulut dan kaki ini adalah penyakit yang tampak dan dapat mengurangi daging. Nah, biasanya kurus nanti, terus mengurus terus. Terus menyebabkan hewan tidak mau makan dan tidak bisa pergi ke penggembalaan. Ya, karena kukunya juga copot itu, sakit kukunya itu. Dan juga menurunkan harga jual hewan. Misalnya orang tidak pengen kepada hewan itu. Jadi kalau orang hewan kena PMK itu, orang melihat saja sudah nggak pengen membeli, tidak berkeinginan.
menjadikan hewan dikatakan sakit yang membuat cacat, yang tidak sah untuk korban. Kapankah kemakruhan memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban? Kapankah kemakruhan memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban? Apakah ketika sudah ada keinginan kuat atau ketika sudah ada hewan yang akan dikorbankan? Jawab, kemakruhannya dimulai ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Dan ada keinginan yang kuat untuk berkorban. Nanti kalau sudah punya keinginan kuat, azam untuk buat korban, masuk 10 awal Dzulhijjah, yaitu mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 itu sudah tidak boleh motong kuku, makruh motong rambut dan kuku, semua rambut mana saja. Akan tetapi menurut satu pendapat lemah, kemakruhannya dimulai ketika sudah membeli hewan. Yang awal tadi sudah niat kuat, ya. Yang kedua kalau sudah membeli hewan. Tapi ini marjuh, ya, pendapat ini. Sudah membeli hewan korban atau sudah mentakyinnya. Mentakyin itu mengatakan ini korbanku, tak salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma aslih li sayyidina Muhammad alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad Allahumma asmi sultanan nasira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.